语言爬满了甲骨。 Dia bergegas keluar dari bumi, tiba pada waktu yang tepat untuk merebut buah bodi emas. Cahaya keemasan melonjak seperti api, menerangi segalanya. Ada juga aroma memabukkan yang meresap ke tulang seseorang. Perasaan menyegarkan segera menguasainya, perasaan yang membuatnya merasa seperti menumbuhkan sayap dan naik ke surga. Dia terkejut. Dia tidak bisa mengambilnya. Meskipun pohon kecil itu akan layu, itu sangat kokoh, seolah-olah itu dibuat dari emas surgawi. Batang buah itu juga seperti ini. Dia tiba-tiba tidak bisa melepaskannya pada percobaan pertama. Dia telah mendengar Yunsi mengatakan bahwa pohon bodi emas ini adalah bahan penyempurnaan senjata yang langka, dan tentu saja, ini benar. Bahkan seseorang dengan daging sekuat dirinya tidak bisa menghancurkannya. Sudah keluar saja, dia menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan. Pohon bodi emas bersinar, dan kemudian batang buahnya patah. Namun, tepat pada saat ini, sebuah transformasi mengejutkan terjadi. Gelombang energi yang kuat melonjak dari bawahnya yang meledakkannya ke udara. Dia batuk darah. Jika bukan karena kekebalan kekuatan magis, dia pasti akan terbunuh. Itu adalah hamparan simbol yang gemerlap yang meledak di tubuhnya. Wanita parubaya War Rache muncul, rambutnya yang indah meringkuk, ornamen emas bersinar. Tangan gioknya terangkat. Dia bergegas keluar dari bumi, dan kemudian dia segera merebut buah bodi emas yang mengeluarkan aroma yang kuat. Si Hao merasakan kebencian yang luar biasa. Dia benar-benar memiliki buah surgawi yang disita darinya pada saat kritis, membuatnya marah. Ini adalah tubuh spiritual wanita ras perang yang masuk ke bawah tanah untuk membunuh si Hao. Meskipun genangan darah telah melukainya, itu tidak terlalu menghalangi gerakannya. Dia tiba-tiba diam-diam tiba di tempat ini. Dapat dikatakan bahwa tujuannya persis sama dengan si Hao. Setelah menemukan bahwa hal-hal tak terduga telah terjadi di bawah tanah, dia datang untuk mengambil obat dari risiko besar. Kamu, si Hao hampir memuntahkan darah. Dia awalnya ingin berkomplot melawan orang lain, tetapi dia akhirnya menjadi mangsanya sendiri, menyia-nyiakan semua upaya itu dengan sia-sia. Sebuah weng terdengar. Dunia mulai bergoyang. Bidang menakutkan menyebar keluar yang menyapu tempat kuno ini. Ekspresi si Hao berubah. Meskipun dia sangat tidak mau, dia masih segera menunjukkan kemampuan surgawi yang besar untuk melarikan diri ke kejauhan, karena keberadaan di kolam darah di bawah gunung tampaknya dihidupkan kembali. Merasa bahwa itu adalah hal yang paling penting saat ini. Dia tidak bisa peduli tentang hal lain. Apakah kamu pikir semudah itu melarikan diri? Tinggalkan hidupmu. Wanita War Rache mengejarnya untuk melenyapkannya. Ekspresi si Hao tidak menyenangkan. Apa yang disebut kekebalan kekuatan magis terbatas. Jelas bahwa pada akhirnya, tidak ada cara bagi Rana ahli tertingginya untuk melawan dewa sejati. Kerugiannya kali ini terlalu besar. Luka-lukanya sedikit, tetapi kehilangan buah bodi emas adalah kerugian yang terlalu besar. Bumi besar terbelah. Sebuah pisau tulang merobek udara. Cahaya putih bersinar dengan cemerlang. Dewa tulang itu bergegas keluar dan mengeluarkan raungan. Ingin merebut buah surgawiku, tinggalkan hidupmu. Dengan suara Ci, pancaran pedang itu seperti pelangi yang membentang sepanjang 1000 sang. Itu meretas ke arah wanita parubaya perlombaan perang dengan niat membunuh yang meluap-luap. Di langit, 3 dewa sejati yang agung berhenti. Mereka tidak melakukan perjalanan sejauh itu. Mereka menatap ke arah tanah kuno, dan kemudian mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka semua mengungkapkan penampilan kejutan yang menyenangkan. Buah bodi emas sudah dekat, cepat berikan bantuan. Tubuh sejati wanita War Rache sangat bersemangat. Dia berjalan di sekitar gunung tulang dan dengan cepat mengejarnya. Dia sangat terguncang. Tubuh rohaninya telah melakukan pekerjaan besar. Pada kenyataannya, mereka tidak pernah punya niat untuk pergi dari awal. Buah bodi emas terlalu berharga. Meskipun mereka tahu bahwa tempat ini berbahaya, mereka masih ingin pindah berdasarkan keadaan. Di medan perang, bilah tulang itu seperti pelangi saat membelah salah satu artefak magis tubuh spiritual wanita paruh baya ras perang.
Itu menekan ke depan, hamparan putih pancaran pedang mendatangkan malapetaka seperti laut. Itu sangat menakutkan. Hentikan kekurang ajaranmu. Di belakang, 3 ahli tiba. Pertempuran besar meletus. Si Hao memisahkan diri dari medan perang. Dia memuntahkan beberapa suap darah. Kehilangan besar ini membuatnya merasa agak suram di dalam. Dia benar-benar diserang dari belakang dan obatnya yang berharga dicuri. Sulit baginya untuk menelan kebenciannya. Jelas bahwa di mata 3 dewa sejati, buah bodi emas jauh lebih penting daripada dia. Tidak ada satu orang pun yang mengejarnya. Mereka semua melawan Dewa Tulang. Yang mengejutkan adalah bahwa Gunung Tulang yang bergetar tidak terlalu jauh menjadi tenang lagi, dan kemudian domain yang dilepaskan dari bawah tanah menghilang. Dewa Surgawi kelahiran kembali. Si Hao berkata dengan lembut. Dia menyembunyikan tubuhnya, dan kemudian dia pergi, tidak ingin menjadi mangsa setelah pertempuran besar berakhir. Pisau magis Dewa Surgawi, tolong tunjukkan kekuatanmu. Tepat pada saat itu, Dewa Tulang berbicara, berteriak seperti ini. Itu juga mengubah baris pendek mantra. Gunung Tulang segera bersinar, dan cahaya surgawi meletus dengan kuat. Ekspresi ketiga dewa berubah pada saat yang sama. Mereka segera berbalik untuk pergi. Ada niat membunuh sedingin es yang menekan yang membuat mereka gemetar dalam hati. Cahaya pedang melonjak ke langit. Dari arah itu, bilah tulang merobek udara seperti matahari yang luar biasa, bergegas keluar dari gunung tulang dan menebas dengan kecepatan ekstrim. Darah terbang keluar. The Dragon Sparrow mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Itu mengungkapkan tubuh aslinya. Salah satu sayapnya terpotong, mengeluarkan hujan darah. Itu mulai melarikan diri dalam ketakutan. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Dewa Tulang berteriak keras. Sebuah telapak tangan ditampar, dan dengan suara peng, naga Sparrow dipukul. Bulu-bulunya berserakan, dan kemudian teriakan lain terdengar. Itu terbang keluar. Sementara itu, pancaran bilah sihir Dewa Surgawi, tak terbendung dan menindas, melengkung dengan simbol menyilaukan, membelah tubuh spiritual wanita ras perang menjadi 2. Ketika tubuh asli pria dan wanita War Rache melihat ini, mereka berdua gemetar dalam hati. Namun, mereka tetap tidak mau melepaskan buah bodi emas. Mereka menukik ke bawah untuk mengambil buah emas itu. Membunuh. Dewa Tulang berteriak. Bilah magis Dewa Surgawi itu menyeret lampu ekor yang menyilaukan di belakangnya seperti komet. Itu melesat melintasi langit, meletus dengan fluktuasi yang tak tertandingi. Kedua orang itu sama-sama dipukul. Laki-laki kehilangan lengan kirinya, sedangkan perempuan kehilangan kaki kanannya. Darah berharga War Rache berceceran di mana-mana. Namun, wanita parubaya itu masih menangkap buah bodi emas. Dia menahan rasa sakit dan bergegas ke langit. Lagi. Dewa Tulang berteriak. Artefak magis Dewa Surgawi terbang ke depan, tetapi cahayanya redup, dan kekuatannya kali ini berkurang. Ini adalah senjata Dewa Surgawi. Dewa Tulang mengaktifkannya murni berdasarkan mantra. Sayangnya, batas waktunya sudah habis, jadi kali ini tidak bisa melukai lawannya. Dia sendiri juga mengeluarkan banyak energi. Ketika pasangan pria dan wanita War Rache melihat ini, mereka tidak lagi tertarik untuk bertarung dengan bersemangat lagi. Mereka berbalik dan berlari. Membawa pergi buah bodi emas ini lebih penting dari apapun. Kalian semua berani mengambil sesuatu milikku. Kalian semua tidak diizinkan pergi. Kerangka itu memegang bilah tulangnya sendiri dan mengejar mereka, meletus dengan niat membunuh yang meluap-luap. The Dragon Sparrow bergegas ke kejauhan. Ia mengalami cedera serius. Itu mengikuti 2 ahli hebat lainnya, jelas berusaha meningkatkan peluangnya untuk lolos dengan berbagi bahaya. Dikhawatirkan akan terbunuh jika tetap tinggal. Dewa Tulang melepaskan tawa dingin. Dia adalah rambut dari alam kultivasi berikutnya dan lebih kuat dari 3 lainnya, jadi dia tidak takut mereka bergandengan tangan. Ini adalah pertempuran yang kacau. Dewa Tulang membantai mereka, dan mereka terus bertarung dengan intens. Ketiga dewa itu sangat menderita di bawah artefak magis Dewa Surgawi itu. Kekuatan bertarung mereka sudah melemah, jadi mereka bukan tandingan. Saat pertempuran berlangsung,
tulang tiga individu itu patah dan otot mereka terputus. Mereka tidak hanya menerima luka dari bilahnya, mereka juga menderita banyak serangan telapak tangan. Ada banyak bagian tubuh mereka yang retak dan hampir pecah. The Dragon Sparrow berada dalam kondisi terburuk. Setelah kembali ke bentuk aslinya, kedua sayapnya dipotong, dan salah satu cakarnya bahkan meledak. Ada lubang berdarah di sekujur tubuhnya. Dia berada di ambang jatuh. Pada akhirnya, ia berhasil melepaskan diri. Itu terbang ke kejauhan saat di ambang kehancuran. Adapun kelompok burung ganas di bawah Dragon Sparrow, mereka telah lama mundur. Pertempuran dewa sejati telah membuat mereka gemetar. Mereka semua melarikan diri dari medan perang kuno ini. Dewa Tulang juga terluka. Beberapa tulangnya patah. Dia menatap Dragon Sparrow, merasakan sedikit keengganan, tetapi pada akhirnya tetap membiarkannya pergi, tidak menggunakan salah satu tubuh spiritualnya untuk mengejarnya. Dia malah memusatkan perhatiannya untuk melawan dua ahli perlombaan perang. Akan mempertaruhkan semuanya. Pria War Rache berteriak. Dia memanggil semua tubuh spiritualnya untuk bergabung dalam pertempuran ini, dan dia mengaktifkan artefak magis untuk melawan Dewa Tulang. Pada akhirnya, itu masih belum cukup. Tubuh spiritual dibunuh satu demi satu. Dia jatuh dari langit dan mendarat di genangan darah. Kamu adalah yang terakhir yang tersisa, kata Dewa Tulang itu sambil menatap wanita itu. Pada saat itu, wanita parubaya War Rache hanya bisa melarikan diri. Dia menyalakan darah esensinya untuk bergegas ke kejauhan. Dia kehilangan salah satu kakinya, jadi dia hanya mengandalkan kekuatan magis. Saat keduanya bergegas ke kejauhan, wajah pria parubaya War Rache yang terbaring di genangan darah jatuh. Dia merangkak naik, dan kemudian dengan ragu-ragu, dia melarikan diri dari medan perang secepat kilat. Jelas bahwa meskipun dia terluka, itu tidak separah kelihatannya. Demi hidup, dia tidak segan-segan mempermalukan dirinya sendiri dengan berpura-pura lemah, ambruk dalam genangan darah itu. Harus disebutkan bahwa kecepatan wanita War Rache itu luar biasa. Meskipun Dewa Tulang mengejarnya sepanjang waktu dan mengambil tindakan dari waktu ke waktu, dia masih tidak dapat memotongnya. Seiring berjalannya waktu, Dewa Tulang merasa tidak nyaman, karena terlalu jauh dari Gunung Tulang. Itu memiliki tanggung jawab untuk melindunginya dan tidak bisa pergi terlalu jauh darinya. Yang disebut buah bodi emas tidak terlalu berguna untuk itu, dan tidak mau memberikannya tanpa alasan. Seiring berjalannya waktu, itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan harus kembali. Mengaum. Ini merilis tes, melepaskan raungan jiwa. Seluruh tengkoraknya bersinar, dan kemudian fluktuasi jiwa meletus, bergegas ke depan. Ah! Wanita parubaya War Rache berteriak sedih, mengalungkan kepalanya di antara lengannya. Namun, dia masih tidak jatuh pada akhirnya. Dia meningkatkan kecepatannya dan pergi dari tempat ini. Wajah Dewa Tulang itu jatuh. Sambil membawa pedang panjang putih bersih, dia bergegas kembali. Pertempuran ini dengan demikian berakhir. Di bumi besar, sesosok muncul yang mengejar ke arah tempat wanita ras perang melarikan diri. Tubuhnya dikelilingi oleh simbol yang gemerlap, dan di punggungnya ada sayap kunpeng. Kakinya meletus dengan cahaya warna-warni juga. Pada saat itu, Si Hao menggunakan teknik kunpeng dan bumi menarik kemampuan surgawi yang besar, mengubah tubuhnya menjadi seberkas cahaya yang merobek bumi yang besar. Dia telah mengikuti sepanjang waktu, menyaksikan pertempuran besar secara rahasia, hanya saja dia tinggal agak jauh dan tidak mudah mendekat. Hanya ketika Dewa Tulang telah pergi jauh ke kejauhan dia meledak dengan kekuatan dan mengejar wanita itu. Jejak. Di Gunung Batu, wanita ras perang turun. Ada darah di sekujur tubuhnya. Tulangnya patah dan ototnya dipotong. Dia menderita luka serius yang tak terbayangkan, dan ada retakan di sekujur tubuhnya. Dia berada di ambang perpecahan, hanya berhasil melarikan diri ke sini dengan susah payah. Dia benar-benar tidak bisa menahan lagi. Dia turun, dan kemudian dia segera makan pil spiritual sebelum duduk di sini untuk beristirahat. Si Hao diam-diam mendekat, seluruh tubuhnya tampak menyatu dengan kehampaan. Ekspresinya dingin dan tatapannya tanpa ampun. Saat dia turun di Gunung Batu,
dia tiba-tiba meningkatkan kecepatan. Siapa? Wanita War Rache sangat waspada, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun, saat matanya terbuka, seorang pemuda sudah dibantai. Hal semacam ini biasanya tidak terbayangkan. Sebagai dewa sejati, serangan musuh sebenarnya akan sangat dekat sebelum dia menyadarinya. Alasan utamanya adalah karena lukanya terlalu parah dan dia berada di ambang kehancuran. Si Hao mengambil tindakan, seluruh tubuhnya meledak dengan simbol. Kemampuan surgawi reinkarnasi ditampilkan dengan sempurna, mengelilingi tubuh berlumuran darah di depannya. Hah? Teknik berharga macam apa ini? Wanita ras perang terkejut. Dia terluka parah, dan dia sangat kekurangan esensi spiritual. Kondisinya saat ini semakin memburuk. Dia merasakan vitalitasnya dengan cepat mengalir keluar darinya. Kekuatan hidupnya hanya disita. Dia dengan cepat membalas, seluruh tubuhnya meletus dengan simbol untuk membunuh pemuda ini. Ketika Si Hao melihat ini, dia cukup terkejut. Setelah mendaratkan serangannya, kekuatan reinkarnasi beroperasi dalam daging pihak lain. Jika itu orang lain, mereka pasti akan menua dengan cepat dan dengan cepat memburuk. Wanita ini adalah dewa sejati. Dalam pertempuran sebelumnya, meskipun dia terluka parah, saat ini, dia bertahan, tidak terbunuh oleh satu serangan pun. Serahkan hidupmu. Si Hao meraung. Dia melemparkan dirinya untuk membunuh musuh ini dan merebut buah bodi emas. Bukan karena simbol reinkarnasi tidak cukup kuat, tetapi alam kultivasi dewa sejati terlalu tinggi. Si Hao baru saja mencapai ranah ahli tertinggi, jadi dia tidak bisa menekan dan membunuhnya. Kamu berani datang ke sini untuk mencoba membunuhku. Pergilah ke neraka. Wanita balap perang berteriak. Seluruh tubuhnya bersinar dan kekuatan magis bersinar. Namun, dagingnya tidak dapat menangani jenis benturan ini dan mulai dengan cepat terbelah. Selain itu, hal yang mengkhawatirkan terjadi. Meskipun kekuatan magisnya kuat dan semua jenis simbol mendarat di tubuh Si Hao, itu tidak dapat secara efektif melukai pihak lain kali ini. Si Hao batuk seteguk besar darah, tapi dia berhasil bertahan. Dia memiliki jenis kemampuan kekebalan kekuatan magis, tetapi melawan dewa sejati, itu masih belum cukup untuk sepenuhnya membasmi simbol pihak lain. Si Hao mengeluarkan raungan. Dia menekan ke depan, membentuk jejak tinju, dan kemudian menghancurkannya ke bawah. Dua tinju bersinar dan meletus dengan kekuatan surgawi yang tak tertandingi. Jenis kekuatan daging ini sudah cukup untuk meledakkan gunung besar menjadi berkeping-keping. Wanita War Rache mengalami ketakutan yang luar biasa. Kekuatan sihirnya dibubarkan, dan dia sendiri telah lama terluka hingga hampir sekarat. Dia memiliki alam kultivasi yang tinggi, namun sulit baginya untuk menunjukkan kekuatannya. Karena letusan kekuatan magisnya barusan, darah mengalir ke seluruh tubuhnya. Semua retakan di sekujur tubuhnya meletus, menempatkan tubuhnya dalam kondisi yang benar-benar kritis. Dia menggunakan lengan untuk membela diri, dan akibatnya telapak tangan dan jari-jarinya menjadi mati rasa karena bekas tinjunya. Daging pihak lain kokoh hingga tingkat yang menakutkan, sama sekali tidak seperti ahli tertinggi. Setelah hanya serangan ini saja, tubuh wanita parubaya War Rache bergoyang, dan banyak area dagingnya terbelah. Darah memercik tinggi ke udara. Dia berada di ambang kehancuran. Itu karena dia memiliki terlalu banyak luka di tubuhnya dan terlalu banyak tulang yang patah dan otot yang terpotong. Bahkan ada beberapa area yang akan jatuh dari tubuhnya. Setelah menderita serangan ini, kondisinya secara alami memburuk ke tingkat yang paling menakutkan. Semut seperti keberadaan, hari ini, kamu benar-benar naik ke kepalaku. Anda mencari kematian. Wanita War Rache memarahi. Area di antara alisnya bersinar, membentuk simbol yang menekan ke arah tubuh Si Hao. Kemudian, Si Hao mengangkat tungku pil, memperbesarnya dan kemudian mengirimkannya ke depan untuk menekan dan membunuh pihak lain, serta memblokir simbol-simbol ini. Serangan pertama berakhir dengan kerugiannya. Dia tidak pernah berharap pihak lain menjadi begitu kuat, mampu melukainya bahkan sebelum kematiannya. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Akibatnya, dia mengangkat harta ini, tidak ingin mengambil risiko sendiri.
Sial. Tungku pil bergetar, mengeluarkan suara yang panjang dan berlarut-larut. Si Hao membentuk jejak tinju lagi. Dia melanjutkan serangan ganasnya. Kedua tinjunya bergerak, seolah memiliki kekuatan untuk menggerakkan matahari, bulan, dan bintang. Lingkungan yang brilian. Itu luar biasa dan surgawi. Sepasang jejak tinju dibombardir ke bawah dengan kekuatan luar biasa. Wanita War Rache mengeluarkan erangan. Meskipun dia memblokir serangan ini dengan tangannya, dadanya terbelah dan bahunya pecah. Luka mengerikan bahkan muncul di tengkoraknya. Seluruh tubuhnya tampak seperti sepotong porselen yang jatuh, jelas hancur, tetapi disatukan kembali dengan paksa. Membunuh. Si Hao berteriak keras. Dia dengan ganas menggerakkan kakinya, dan kemudian seperti naga dan ular, mereka menyerang keluar dengan kejam. Ini adalah teknik berharga yang dia peroleh dari alam origin Sky Secret. Sama seperti bumi yang menyusut menjadi beberapa inci, itu juga merupakan kemampuan surgawi yang hebat yang dicatat dalam buku tulang Qian itu. Kekuatan magis sekarang tidak berguna, jadi Si Hao hanya meminjam bentuk teknik ini, mengubahnya menjadi serangan kekuatan fisik yang paling ganas. Kakinya bergerak seperti naga dan ular saat mereka meronta-ronta di tubuh pihak lain. Pada akhirnya, wanita War Rache tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dagingnya dengan cepat pecah, mengeluarkan suara terus-menerus. Beberapa lusin daerah mengeluarkan darah, tubuhnya hancur berantakan. Aku tidak mau. Dia mengangkat kepalanya dan meraung marah. Jika bukan karena Dewa Tulang yang meninggalkannya dalam keadaan seperti itu, bagaimana bisa berakhir seperti ini untuknya? Untuk dewa sejati mati di bawah tangan seorang ahli tertinggi, ini benar-benar terlalu menyedihkan. Enggan, Anda hanya harus menyedotnya. Si Hao berkata dengan dingin. Dia memanfaatkan momen itu dan membombardirnya dengan serangan, karena batas waktu kekebalan magis akan segera berakhir. Ketika tinju Si Hao pecah kali ini, setengah dari tubuh wanita ras perang diwarnai dengan darah. Bahu kanannya hancur, jatuh dari tubuhnya. Kemudian, tubuh Si Hao berputar dan satu kaki tersapu. Wanita War Rache akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia berteriak keras, dan kemudian dagingnya terbelah menjadi beberapa bagian. Semua luka meledak pada saat yang sama, dan tubuhnya hancur berantakan. Saat kepala wanita ras perang jatuh, ruang di antara alisnya bersinar. Api surgawi bersinar. Dia ingin menyalakan dirinya sendiri dan menyeret Si Hao ke bawah bersamanya. Si Hao ketakutan. Jiwa terakhir mengaum Dewa Tulang yang dilepaskan dengan jelas merusak jiwanya, namun serangan ini secara tak terduga masih sangat kuat. Seperti pisau, telapak tangan kanannya mengiris kepalanya, membelahnya hingga terbuka. Kemudian, dia dengan cepat membuka tungku pil dan menendangnya ke dalam. Dengan suara kuangdang, dia menekan tutupnya. Listrik petir berkedip-kedip dan kekuatan kutukan melonjak. Segera setelah itu, lolongan marah di dalam berakhir. Si Hao mengguncang tungku pil, dan kemudian kepala hitam hangus jatuh. Kemudian terbelah, sekarang benar-benar mati. Adapun tubuh hancur di gunung, itu telah lama dinyalakan oleh api dao bawaan Si Hao dan terbakar di bawah pancaran api. Kali ini, dia membunuh dewa sejati dengan cara yang bersih dan efisien. Di tangannya, buah emas bersinar. Sebuah wewangian yang kaya yang membuat pori-pori seseorang rileks tercium di udara, membuatnya merasa sangat rileks. Kau membunuhnya. Ketika Yun Si keluar dari kuali, mengetahui hasilnya dan melihat jejak yang hancur, dia benar-benar terkejut. Ini bukan ahli alam api surgawi, tetapi sosok hebat dari alam sejati-sejati, namun dia benar-benar terbunuh. Ada desas-desus bahwa bakat luar biasa pada tingkat sempurna dari alam pakar tertinggi dapat membunuh para ahli alam api surgawi, tetapi tidak pernah ada orang seperti itu yang membunuh seorang ahli ekstrim realem sejati-sejati. Terlebih lagi, pemuda di depannya ini seharusnya tidak mencapai tingkat sempurna dari alam pakar tertinggi. Ini benar-benar tak terbayangkan. Yun Si benar-benar terpana. Meskipun dia memiliki sikap yang luar biasa, saat ini, dia benar-benar kehilangan dirinya sendiri, menatapnya seperti sedang menatap orang aneh. Seolah-olah dia sedang melihat hantu.
Bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku adalah legenda yang tak terkalahkan? Apa? Kita harus berkeliling dunia bersama-sama. Aku akan mengajarimu nanti. Si Hao menggoda. Yun Si menamparkan pipinya. Wajah putihnya yang menawan dan berkilau mengungkapkan ekspresi yang bertentangan. Bibir merah cerahnya tetap terbuka sepanjang waktu ini, dan pada akhirnya, dia menghela nafas dengan takjub dan berkata, bagaimana tepatnya kamu melakukannya? Dia hampir mati karena serangan Dewa Tulang. Saya mengejarnya dan kemudian menyelesaikan pekerjaan itu. Si Hao mengecilkannya, tidak menyebutkan bahaya sebenarnya dari pertarungan terakhir. Jika dia terlambat sedetik dan kekebalan kekuatan sihir berakhir, maka orang yang akan mati adalah dia. Baik, Yun Si mengangguk. Namun, dalam hati dia mengagumi si Hao. Bagaimanapun, seorang pemuda membunuh dewa sejati. Ini hanyalah sebuah legenda. Jika tersiar kabar, itu pasti akan mengguncang semua sekte kuno yang hebat. Si Hao juga merasa agak tergerak. Dia sekarang berusia 17 tahun, dan ini adalah musuh paling kuat yang telah dia bunuh sejauh ini, jadi itu layak untuk disyukuri. Ayo pergi. Si Hao memanggil Yun Si. Apakah kita akan meninggalkan medan perang kuno ini? Yun Si mengerutkan kening. Hal hebat seperti itu terjadi di mana dewa sejati meninggal. Perlombaan perang pasti akan sangat marah. Kami akan berburu. Mari kita bunuh naga Sparrow dulu, lalu kita bisa pergi, kata si Hao. Setelah berbicara, dia menyeretnya bersamanya, dan seperti kilatan petir, dia dengan cepat bergegas menuju pegunungan. Kamu masih akan mengambil tindakan. Yun Si terkejut. Ini adalah daerah pegunungan. Si Hao sebelumnya melihat Dragon Sparrow melarikan diri ke wilayah ini dengan matanya sendiri, jadi dia tidak berpikir dinginnya sudah jauh. Itu karena kedua sayap Dragon Sparrow telah dilepas, dan tubuhnya dipenuhi lubang berdarah. Itu sudah hampir mati. Ketika dia tiba di pegunungan ini, si Hao melihat jejak darah. Matanya bersinar, dan kemudian dia menjilat bibirnya, tampak sangat bersemangat. Yun Si langsung merasa ingin pingsan. Apakah orang ini datang ke sini untuk memuaskan keinginannya akan makanan enak? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu berburu Dragon Sparrow untuk memakannya. Tentu saja. Ketika dia melihat betapa benar dan percaya diri dia terdengar, seolah-olah itu yang diharapkan, Yun Si segera terdiam. Orang macam apa ini? Si Hao melihat sekeliling, dan pada akhirnya, dia benar-benar kehilangan jejak. Naga Sparrow ini menghilang di dalam pegunungan ini. Tidak ada aura apapun. Kami kehilangannya. Yun Si merasa menyesal. Mustahil. Dengan pengalaman berburu saya, itu pasti tidak bisa melarikan diri. Untuk itu tiba-tiba menghilang berarti panik. Kemungkinan besar menggunakan metode rahasia untuk menghilang karena takut Dewa Tulang itu akan mengejar. Itu hanya bersembunyi. Si Hao mengenakan penampilan seorang veteran tua. Apakah kamu benar-benar yakin? Tentu saja. Saya seorang pemburu yang hebat. Itu bisa menipu Dewa Tulang, tetapi itu tidak akan menipu saya. Si Hao dibesarkan di gurun sejak dia masih muda, jadi dia memiliki keterampilan berburu yang melimpah. Benar saja, 2 jam kemudian, mereka menemukan beberapa petunjuk lagi dan mengikutinya ke daerah pegunungan. Mereka akhirnya menemukan Dragon Sparrow yang sekarat. Lembah gunung penuh dengan darah. Cedera Dragon Sparrow terlalu parah, bahkan lebih parah daripada wanita War Rache. Itu sudah hampir mati. Itu menelan beberapa pil dan pulih di sini. Sayapnya terpotong, dan cakarnya meledak. Itu berhasil sampai di sini murni pada tetes terakhir kekuatan magisnya. Kalian semua, mengikuti jalan menuju kehancuranmu sendiri. Itu sangat waspada. Ia langsung terbangun. Ketika melihat keduanya mendekat, matanya meledak dengan cahaya surgawi. Berhentilah mencoba membodohi orang lain. Aku sudah membunuh satu sepertimu. Saya datang khusus untuk Anda, kata si Hao acuh tak acuh. Tatapan naga Sparrow sedingin es. Tubuhnya bersinar, dan simbol menutupinya dengan rapat. Meskipun kehilangan sayapnya, ia masih bisa terbang ke langit melalui kekuatan magis. Ia tidak ingin terlalu pasif. Jadi itu membuat persiapan untuk berperang dan kemudian melarikan diri.
Jika kalian semua ingin berurusan denganku, kalian harus membayar dengan harga nyawa kalian. Ketika Si Hao mendengar ini, dia mencibir dan berkata, kelompok tentara bayaran 100 burung Anda telah mengejar saya selama ini. Sekarang saatnya untuk menyelesaikan akun. Membunuhmu, ketua kelompok mereka, adalah kesimpulan yang paling tepat. Kemudian, dia menyuruh Yun Si bersembunyi di kuali. Pertempuran hebat dimulai. Meskipun hampir mati, pertempuran ini masih sangat intens, dan juga sangat berbahaya. Bagaimanapun, ini adalah dewa sejati. Kemudian, Si Hao meledak melalui daging pihak lain. Namun, pada saat terakhir, karena dia tidak mengendalikan pertempuran dengan baik, dia meledakkan Dragon Sparrow ke dalam tungku pil, dan itu terkorosi oleh kekuatan kutukan dan hangus hitam oleh kilat. Dia memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya dengan marah. Bagaimana dia bisa memakannya sekarang? Ini terlalu disayangkan. Pada akhirnya, dia berurusan dengan Dragon Sparrow dan membiarkan Yun Si keluar. Dia memiliki ekspresi cemberut. Dia sangat tertekan. Yun Si merasa seolah-olah dia akan gila. Ini jelas merupakan pencapaian yang mengguncang dunia yang dapat mengabaikan semua rekan, namun pada akhirnya, orang ini memiliki ekspresi seperti ini setelah menang. Itu benar-benar membuat orang lain terdiam. Kali ini, keduanya dengan cepat pergi, melarikan diri ke kejauhan dan melarikan diri dari medan perang ini. Itu karena mereka tahu bahwa tempat ini akan segera menjadi kacau. Dengan kematian dua dewa sejati dan munculnya buah bodi emas, kekuatan apa yang akan dengan mudah melepaskan ini? Ini terutama terjadi ketika ada dewa surgawi yang mengalami kelahiran kembali di bawah gunung tulang itu. Ini pasti akan memicu badai besar. Mungkin bahkan dunia yang mengguncang pertempuran hebat bisa meletus. Keduanya menggunakan kecepatan terbesar mereka dan menghabiskan semua yang mereka miliki untuk melarikan diri. Mereka ingin meninggalkan tempat yang kacau ini. Beberapa hari kemudian, Si Hao dan Yun Si memasuki medan perang kuno terbesar di dataran darah. Itu setidaknya berukuran 200.000 li, dan menempati sepertiga dari wilayah dataran darah. Energi yin di sini sangat berat, dan itu adalah tempat setan yang sangat menakutkan. Rumor mengatakan bahwa ada keberadaan tabu yang jatuh di sini, mengubah tempat ini menjadi tanah iblis. Auranya terisolasi dari dunia luar, dan banyak harta rahasia tidak efektif di sini. Itulah mengapa keduanya memutuskan bahwa hanya dengan bersembunyi di sini mereka dapat memiliki kesempatan untuk hidup, mungkin lolos dari bencana ini. 2 hari kemudian, gelombang energi yang kuat menyapu seluruh dataran darah, mengguncang langit dan bumi. Itu melakukan perjalanan jauh ke kejauhan. Jenis fluktuasi itu terasa seolah-olah bintang-bintang runtuh. Apa ini? Si Hao terguncang. Jenis kekuatan ini terlalu mengejutkan. Simbol gemerlap mekar di langit, menerangi langit. Seolah-olah 3.000 dunia besar terbuka. Pada saat itu, dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul, duduk di sekitar sosok yang megah dan melantunkan kehampaan. Ini memicu makhluk di tengah sebagai dewa tertinggi. Leluhur kuno. Dihidupkan kembali. Suara Yun Si bergetar, dan kemudian dia merasakan kegembiraan yang tiada taraf. Dia tahu bahwa hari ketika mereka dibebaskan tiba. Mereka akhirnya bertahan sampai saat ini. Jangan bertindak gegabah. Si Hao menangkapnya. Ekspresinya sangat serius saat dia menatap langit yang jauh. Di ujung cakrawala yang jauh, sosok besar muncul. Itu duduk di sana di dalam hamparan yang tidak jelas. Di atas kepalanya adalah kubah biru surga. Itu mengabaikan segalanya. Apa itu? Hati Yun Si bergetar. Makhluk itu hanya duduk di sana, namun memenuhi langit dan bumi. Seolah-olah semua dewa dan leluhur turun untuk melantunkan dao. Bintang-bintang muncul satu demi satu di antara rambut, jari, dan di permukaan tubuhnya. Kemudian, mereka semua bergerak di sekelilingnya. Dia sangat tidak jelas, dan aura perubahan besar terpancar dari tubuhnya, seolah-olah dia hidup di masa lalu, tetapi saat ini datang dari era kuno. Kaisar Perang. Sebenarnya ada kaisar perang yang masih hidup di dunia ini. Yun Si akhirnya mengerti apa yang terjadi. Dia tidak bisa membantu tetapi gemetar.
Ini adalah keberadaan tabu yang mendirikan legenda tak tertandingi dari War Rache. Film pun berakhir.